lihat negara-negara tetangga kita efisien. Malaysia, Singapura, India. Sekali milih anggota DPRD, sekali milih, ya sudah. DPRD itulah milih gubernur, milih bupati. Efisien, gak keluar duit. Pemilihan di DPRD ada salah satu opsi. Tetapi yang paling penting saat ini adalah mengidentifikasi, memahami akar masalah dari politik biaya tinggi. Soal biaya mahal, pilkada berbiaya mahal, itu karena hilangnya moral, etika, dan keserakahan yang ingin mengangkahi peraturan dan perundang-undangan. Kepala daerah dipilih DPRD kan juga bukan tidak pernah, kita pernah mengalami. Kalau memang pilihannya untuk saat ini harus kembali ke DPR, ya oke. Perdebatkan dulu alasannya. Kalau memang tidak oke juga, gitu. Apa alasannya untuk, bagaimana caranya untuk memperbaiki ini? Disiarkan langsung dari studio MNC Conference Hall Ainus Tower, Jakarta. Inilah Rakyat Bersuara bersama Aiman Wicaksono. Ada yang gaduh selain kenaikan PPN 12%. Apa itu? Ramai pasca pilkada yang ternyata tak juga mereda. Karena muncul rencana pemilu di mana pemimpinnya dipilih oleh anggota dewan. Alasannya demi menekan ongkos yang dinilai boros. Jika rencana ini terlaksana, hitung-hitung bakal untung atau buntung ya? Siapa yang diuntungkan dan siapa pula yang dirugikan? Saya Aiman Wicaksono, inilah Rakyat Bersuara. Langsung saya undang ke panggung Rakyat Bersuara. Selamat datang, saya panggilkan politisi Partai Kebangkitan Bangsa, Mbak Lulu Nur Hamidah, yang hijrah dari Jawa Timur ke Jakarta. Apa kabar Mbak Lulu? Oke. Kemarin sempat running di Pilkada Jawa Timur. Sebelah sini Mbak, mohon maaf. Oh di sana? Iya, sebelah sini. Pilkada di Jawa Timur. Jawa Timur, sebelah sini nggak Mbak. Oke. Jadi tetap lanjut atau ya sudah? Yang lanjut semangatnya dong. Semangatnya. Pilkadanya lanjut nggak? Kalau pilkadanya saya kira proses sudah berhenti ya. Tetapi kan karena ada yang memang maju ke MK, jadi tentu soal keputusan akhir menunggu setelah MK. Tetapi dari pihak kami sendiri, kita punya catatan sangat kritis terhadap penyelenggaraan. Dan maju ke MK ya? Tetapi tidak maju ke MK. Oh, tidak maju ke MK, oke. Ya, pengalaman maju ke MK itu memang begitu Pak, ngeri-ngeri sedap ya. Jadi jawabannya kalau tanya pilkada langsung tak langsung nanti ya? Nanti kita nanti dong. Ya. Baik, kita berikan tepuk tangan untuk Mbak Lulu Nur Hamidah. Saya panggilkan kembali Ferry Amsari, pakar hukum tata negara. Ini boleh duduk? Ferry, silakan Pak. Selamat malam Kang Ferry. Malam. Silakan. Selanjutnya, Bung Muhammad Ruliandi, pakar hukum tata negara. Pas ya. Silakan, Bang Ruli. Dan Bung Ray Rangkuti, ia adalah pengamat politik dari Lingkar Madani 5. Bung Ray, selamat datang. Silakan. Malam. Kemudian ada Bung Hendarsam Marantoko, Ketua Umum Lingkar Nusantara. Selamat malam Bung Hendarsam.
Selamat malam. Lalu sudah hadir pula di tengah-tengah kita bersama dengan mahasiswa Pak dosen Profesor Effendi Ghazali. Nanti kita dengarkan. Selamat malam. Nanti kita juga masih menunggu politisi PD Perjuangan Bung Arya Bima yang masih dalam perjalanan. Dan kita lanjutkan apa yang kemudian menjadi bahasan kita. Saya ingin ke Bung Effendi Ghazali, Prof. Effendi. Kalau 2014 kita dengar bahwa sempat diputuskan bahwa pilkada tak langsung alias lewat DPRD. Ingat waktu itu ya? Iya. Lalu kemudian Presiden SBY kala itu mengeluarkan Perpu, peraturan pemerintah pengganti undang-undang yang karena dianggap genting dan mengembalikan pilkada langsung. Kira-kira 2025 ini ya, 2025 nanti barang ini jadi nggak nih? Pilkada tak langsung, gubernur, bupati, wali kota dipilih DPRD. Jadi nggak barang itu? Jawabannya dua berarti. Yang pertama, NKRI itu belakangan ada yang mengatakan seperti negara konten dan republik influencer. Oke. Jadi artinya... Maksudnya buzzer? Hah? Buzzer maksudnya? Kalau sopan banget nyebutnya. Sopan dong. Sekarang soalnya yang main di situ sudah level mantan presiden soalnya. Jadi harus agak sopan kalimatnya gitu ya. Harus agak sopan. Nggak, maksudnya main buzzer maksudnya? Iya, nanti kalau saya bikin pameran jadi nggak boleh. Kurang lebih begitu lah ya. Jadi tapi kalau itu yang kuat untuk melawan, ya bisa seperti revisi undang-undang pilkada dulu, ya kan? Ada yang mengatakan kita tetap begitu, tapi begitu rakyat yang jadi influencernya turun, bisa nggak jadi itu barang. Gitu. Kemana tuh rakyatnya kemana? Ke kontra atau pro? Pada waktu revisi undang-undang pilkada kan kontra kan? Kontra, oke. Oh, waktu pilkada yang beberapa bulan lalu, oke. Yang nyaris terjadi. Oke, bisa berbalik maksudnya. Iya. Nah tapi pada bagian kedua, tadi ngambil contoh ini kan lucu-lucu juga kan? Kita sedang bicara demokrasi, ngambil contohnya jebut negara-negara apa misalnya gitu. Itu sama seperti kita ingin menuju Piala Dunia. Saya pakai baju yang... Iya. Kenapa tuh Indonesia Thailand? Oh iya, waktu kita jaya di SEA Games lalu ya. Emang sekarang nggak jaya? Nggak, misalnya gini, kita ingin menuju Piala Dunia misalnya. Kemarin kan di AFF aja seperti itu ya kan. Alasannya regenerasi. Padahal nggak ada rumusan regenerasi itu melarang kombinasi misalnya gitu ya. Jadi maksud saya logika berpikirnya. Jangankan kita berpikir soal Piala Dunia yang begitu tinggi, mudah-mudahan lah suatu saat tercapai ke sana. Kemarin PSM lawan Barito Putra sempat terjadi 12 pemain PSM di dalam lapangan melawan 11 Barito Putra. Itu di mana tuh peraturannya coba? Bagaimana caranya? Kita lagi bicara peraturan apa? Nggak, saya mau tanya ini Indonesia Thailand kenapa? Ada apa dengan Indonesia Thailand waktu itu? Oh itu jaya sekali dong kita. Ya kan kita... Maksudnya mau nyindir sekarang AFF nggak lolos gitu? Oh bukan, cara berpikirnya yang kita perbaiki. Kami ingin regenerasi. Gitu ya. Tapi kan regenerasi itu tidak berarti Anda harus main dengan anak-anak yang berusia sangat muda semua gitu kan. Regenerasi bisa juga dengan kombinasi. Karena dengan demikian yang muda belajar pada yang lebih senior, yang senior menurunkan ilmu dan pengalamannya pada yang lebih muda. Itu kan tujuannya. Sama seperti sekarang. Kita mau balikkan ke DPRD misalnya, kan kita harus dapat dulu ilmu apa yang sedang kita coba cari gitu. Jangan-jangan kita sedang semangat-semangatnya dalam rangka regenerasi. Dan kemudian menuju Piala Dunia. Kita lakukan hasilnya seperti itu. Ya gitu. Lawan Filipina ya 1-0, lawan Vietnam ya 1-0. Kurang lebih gitu. Jadi maksud saya mudah-mudahan malam ini, ya kan, saya sengaja campur dengan sepak bola sedikit. Alasan kita untuk sampai ke sana itu agak masuk akal lah gitu. Alasan kita untuk pilkada tak langsung? Iya. Agak masuk akal? Iya. Kenapa? Ya harus masuk akal maksud saya. Oh harus masuk akal, ya, betul, supaya bisa diterima. Betul. Okay. Walaupun sekali lagi ada pengalaman nanti loh dari pelaku langsung ya, Mbak Lulu ini lah. Saya agak ragu nih wajahnya ini wajah mau tetap di DPRD apa tetap langsung ini. Iya kan, karena yang pengalaman di lapangan dari 545 pilkada itu ya, coba kita cek sekarang berapa pengalaman mereka yang mengatakan bahwa ini memang tidak menggunakan politik uang gitu. Itu kan? Memang kalau pilkada tak langsung bebas politik uang? Enggak juga. Lewat DPRD lebih gampang, lebih murah kalau mau mengundisikan. Cuma kan orang mau mengatakan ya paling mudaratnya apa risikonya agak diperkecil gitu. 50 orang. Iya. Jadi kalau prediksi Bung Effendi Ghazali, kira-kira kalau melihat kondisi sekarang ini tanpa melihat tadi influencer, konten kreator, a.k.a. buzzer gitu. Iya. Itu bakal jadi nggak?
Kalau Prediksi. kalau saja Aiman dan acara rakyat bersuara ini 3 atau 4 kali aja, ya meneriakkan versi Rocky Gerung, sesekali kita Ray Rangkuti, Ferry dan lain-lain gitu, dan rakyat bersetuju, nggak jadi ini barang. Oke. Ya, tapi kalau kita cuma sekali ini, habis itu kita lupa, jadi ini barang gitu. Kalau saya tanya sekarang posisi pribadi Bung Effendi Iya, kali, pilih yang iya. mana? Oh ya pasti, tetap ingin mengatakan bahwa demokrasi itu adanya di tangan rakyat. Kita sudah sampai ke sana. Namun kita nggak boleh juga menutup telinga tentang bagaimana caranya. Memang nggak ada resep ya untuk mengatasi misalnya politik uang. Politik uang itu dimulai dari pemberian tiket loh. Betul nggak? Saya nggak tahu ya Mbak Lulu dapat tiketnya. Mahar. Enggak. Iya, free ya. Free. Oke. Tapi berapa banyak dari 545 itu yang nggak beli gitu? Secara resmi loh. Kan memang resmi ini tiket 1 kursi DPRD sama dengan Bola aja bayar ya. Iya. Ini bisa ada ya 1000 kali tiket bola kali ya. Lebih untuk 1 tiketnya gitu. Tapi sudah mulai dari sana gitu. Oke, baik. Jadi masih abu-abu, tapi kalau dipilih, kalau suruh milih, maka Bung Effendi... Atau gini, mau lebih tuntas adalah Langsung kalau saja. Anda nggak punya logika yang kuat, tidak pakai logika regenerasi sama dengan tanpa kombinasi misalnya, itu jangan coba-coba sentuh. Nah, sekarang kan logikanya udah dibangun Bung Effendi. Iya. Karena biaya mahal. Oke. Dan itu yang kita dengar sekarang argumennya. Iya. Nah itu logika kuat apa enggak tuh? Oh, sebetulnya ada juga yang mengatakan ini ya, pelan-pelan. Karena logikanya mahal, katanya gitu ya. Logika apa nih? Penyelenggaraan atau rakyat yang bayar atau yang peserta yang harus mengeluarkan uang. Ya kan, itu juga harus jelas. Tapi ada juga yang mengatakan begini, kalau dikembalikan ke DPRD, maka rakyat akan kehilangan kesempatan berusaha. Yang bikin spanduk, yang bikin kaos, yang bikin poster dan lain-lain. Kalau itu nggak bisa. Itu logika itu keliru. Karena kalau mau itu, harusnya yang terlaksana adalah pasar malam setiap hari. Betul ya? Di seluruh Indonesia pasar malam setiap hari. Ya kan? Itu yang membuat ekonomi rakyat lebih bergerak gitu. Cuma sekali lagi, kalaupun biaya mahal, apanya nih yang mahal nih gitu? Ya pasti kalau mahal kan dikaitkan kalau perorangan satu untuk bisa lolos di partai-partai butuh biaya yang disebutkan mahar tadi. Ya. Ketika lolos ada biaya tadi spanduk dan lain sebagainya, saksi dan lain sebagainya. Itu bicara 545 kepala daerah, gubernur, bupati, wali kota. Itu kan jelas. Enggak, kalau boleh nih ya, kalau agak lebih tajam waktu Pak Presiden pidato, kita kembali ke DPRD. Kan orang bisa nanya, partainya Bapak Presiden itu kalau mengirim orang untuk maju pilkada, tiketnya bayar enggak gitu? Gitu aja tanya. Ya kan? Coba tanya, Pak Presidennya jawab apa? Enggak pernah, enggak ada di partai kami enggak bayar gitu. Nah, ini Gimana aja Bung Hendar Sam? Punya jawaban soal itu? Di Gerindra? Misalnya ada yang nanya nih, dari belakang nanya, Pak Presiden, dengan segala hormat kepada Bapak Presiden yang baru, kami tetap penuh semangat bersama Bapak. Pak, kalau yang termasuk biaya mahal itu, termasuk beli tiket buat maju pilkada nggak Pak? Oh iyalah. Atau kenapa memang kamu tanya begitu? Karena kan di partai-partai itu bayar Pak buat maju jadi calon kepala daerah. Oh ada gitu ya? Enggak, kalau di partai Bapak ada nggak gitu? Nah misalnya gitu loh. Kita mulai dari situ dulu aja. Iya kan? Mudah-mudahan Pak Presiden nonton loh ini, mudah-mudahan loh ini. Kan pertanyaan langsung ini. Ya, ini diwakili oleh ada anggota Partai Gerindra. Silakan Bung Hendar Sam. Ya, tanya ke Pak Anies sama tanya ke Ridwan Kamil aja lah. Gratis Maksudnya, atau bayar? Mas Anies waktu Pilkada DKI dulu. Iya dong. Gitu aja. Oh, ya, itu hal yang dulu make it simple. Masih ada tayangannya. Silakan nanti dicek di YouTube Pak Prabowo pidato waktu setelah kalah di 2019. Kalau maju melalui partainya itu minimal ada 300 miliar. Pilkada. Ya kalau ini supaya ini karena yang terbaru. Ya, itu konteksnya apa dulu? Oh enggak, saya ini konteks ongkos mahar atau ongkos politik. Oh, semuanya. Kan Iya. Ini Ferry Amsari ngomong ini. Oh, iya. 300 itu mahar atau ongkos politik. Enggak, kalau saya itu hal yang berbeda ya. Kalau saya agak Jadi langsung. jangan disesatkan. Kalau saya agak langsung menarik ya. Iya. Jadi Ridwan Kamil enggak. Itu 1 dari 545. Ya. Anies kan periode sebelumnya. Gitu ya. Kalau dari 544 yang lain? Karena saya bukan di bidang itu. Oke. Jadi saya itu. Jadi ini konteks yang
yang saya tahu saja. Iya. Ya, bahwa yang tahu kebetulan satu ini ya. Iya, 2 ini karena saya yang terlibat langsung di situ. Oke. Ya kan, tidak ada mahar politik di situ. Jadi Ya kan? 544 yang lain belum pasti gitu ya. Iya, belum. Saya tidak tahu. Bapak belum tahu. Gitu. Belum tahu. Oke. Sepengetahuan saya, ya karena saya yang terlibat langsung. Untuk Anies dan Ridwan Kamil free. Oke. Mudah-mudahan. Jadi dari 545, satu dijamin. Jangan gitu, ini bahasa politiknya, bahasa komunikasi bisa gawat. Ya, saya berasumsi dan beranggapan ketika Ridwan Kamil dan Anies Baswedan mendapatkan tiket yang gratis. Di periode yang berbeda ya? Ya, di periode yang berbeda, itu linear dengan daerah-daerah lainnya. Jadi di 545 ini yang di ini. Kecuali Bang Effendi Ghazali bisa membuktikan sebaliknya. Tuh, ya kan? Ya kan dia memberi beban kepada saya untuk membuktikan. Memang iya. Gitu ya kan? Siapa yang mendalilkan itu yang harus membuktikan. Bahwa gitu Anies Baswedan 2017 nggak ada mahar. Nggak ada. Ya. Satu dari sekian pilkada ya. Ridwan Kamil di 2024. Satu dari 545 pilkada. Ya. Yang lain karena. Tapi bukan berarti 540 yang satu kan ada mahar. Ini kan karena beliau ini kan ahli komunikasi politik. Jangan sampai seolah-olah 2 ini ya kan gratis, yang lain tidak. Ya. Kan seperti itu. Nah, ini harus dibedakan. Oh iya harus dibedakan. Gitu kan Bang? Iya siap. Enggak apa-apa. Ini menarik. Artinya pertanyaan ini belum terjawab. Jadi masih bisa saya mengajukan pertanyaan itu pada Pak Presiden kalau ketemu. Belajar dari komunikasi politik dari Bang Effendi Ghazali. Iya. Dengan 2 contoh ini, saya bisa katakan ya kan dua kasus empirik ini bisa dijadikan dasar bahwa untuk 541 yang lain insya Allah tidak ada. Oke. Belum. Ini guru saya ini, guru saya. Nggak percaya? Nggak bisa. Nggak percaya? Prosentasenya kecil. Pertanyaan saya, percaya nggak? Nggak. Kenapa? Iya, karena prosentasenya kecil sekali. Oh, 2/540. Enggak, bukan 2 periode yang berbeda. Iya. Satu dari 545. Iya. Kan kita harus secara empirik mencari data 544 lain, betul ya? Sama-sama ya kita cari. Iya. Nah, balik lagi aja Bang. Ya, balik lagi aja. Ada tidak yang tertangkap mungkin gitu kan. Dari Partai Gerindra mungkin seperti itu ya. Ada putusan hukumnya. Enggak, kalau orang beli tiket tertangkap? Enggak kan? Atau ada yang teriak-teriak nggak gitu kurang lebih? Iya, ada teriak-teriak mungkin seperti itu dan bisa dibuktikan sampai dengan ke pengadilan segala macam. Kan kita negara hukum, ya kan? Ya walaupun ini mungkin dari bahasa politik klise ya. Iya. Ya bahasa politik klise. Tapi apa yang saya sampaikan bahwa sampai dengan saat ini mahar politik terhadap khususnya Partai Gerindra itu sama sekali 0%. Secara hukum. Jadi kalau kita bertanya kepada semua partai, kalau masalah asumsi dibungkus dengan teori, nuduh-nuduh ini segala macam, monggo. Ya kan nggak apa-apa. Tapi Prof Effendi, ada berita masih ada sekarang di kompas.com wawancara antara Pak Dino Patijalal dan Pak Prabowo. Ketika itu apa ditanyakan oleh Pak Dino, apa pertimbangan Pak Prabowo dalam memilih kepala daerah 2017 itu? Dijawab oleh Pak Prabowo adalah uang. Anda punya uang berapa untuk bisa maju? Itu sebabnya politik biaya tinggi itu terjadi di Gerindra. Nah ini bukan asumsi, bukan teori. Iya. Ini berita yang menyampaikan Pak Prabowo. Ini yang tadi saya klarifikasi apa yang dikatakan oleh Ferry Amsari. 300 miliar umpama seperti itu. Ini ongkos politik. Bukan ongkos tiket gitu. Itu dia. Ini kan ya, ongkos tiket itu pun kalau dilacak-lacak lagi pasti disebut juga oleh partai politik yang katakan pun kalau ada yang mengakui itu untuk kebutuhan si calon kok. Nah, sekarang masalahnya. Itu makanya. Enggak, konteksnya dulu. Konteksnya adalah apakah ini 300 miliar tersebut ini mahar atau bukan? Iya. Kan andai pun disebut. Ya kan bukan kan? Ferry Amsari bisa ngomongin seolah-olah ini mahar. Aduh. Andai sekalipun disebut itu mahar, kalau dilacak lagi nih partai-partai politik, itu uang buat siapa? Kamu akan menemukan jawaban, itu akan kembali ke paslon kata dia. Ya, salahnya di mana kalau kembali ke paslon? Itu makanya. Itu akan kita bahas. Jadi, jangan Anda berasumsi dulu bahwa seolah-olah itu mahar dalam pengertian Pak Prabowo ini negatif. Ferry Amsari ini ngomongnya seolah-olah itu mahar gitu loh. Anda mau sebutkan itu mahar, tidak mahar, apapun istilahnya. Kalau you mau jadi calon kepala daerah, lu siapkan uang 300 miliar. Betul. Itu kata Pak Prabowo. Itu realita. Apakah itu mahar?
terserah lo apa istilahnya. Nah iya itu realita. Kira-kira. Nanti itu yang kita bahas. Berdasarkan itulah Effendi Ghazali mengatakan bahwa pilkada itu mahal. Karena apa? Karena ketua umum dalam hal ini Pak Prabowo sebagai ketua umum Gerindra sudah mematok terlebih dahulu bagi siapa calon-calon kepala daerah yang mau naik harus siapkan uang 300 miliar. Mengapa Pak Prabowo misalnya tidak mengatakan siapa yang mau naik kepala daerah perlihatkan kepada saya kecakapan, kapasitas, kejujuran dan integritas, soal biaya kita cari bersama. Nanti beliau akan terjebak dengan omongannya sendiri. Saya akan kasih. Oke, kita kembali dia nanti. akan terjebak dengan omongannya sendiri. Ada berita lagi. Tapi nanti akan terjebak. Beliau ini kan membantah yang sebenarnya tidak perlu dibantah. Beritanya Pak Lanyala mengaku sebelum untuk maju dari Partai Gerindra bilang bahwa Pak Prabowo minta uang miliaran. Kata Lanyala. Oke, nanti kita lanjutkan. Semangat kadang bikin penat, apalagi kalau kita tidak bisa mencerna dengan cermat. Jangan lupa secangkir kopi hangat yang nikmat untuk menemani kebersamaan dalam program Rakyat Bersuara bersama saya Aiman Wicaksono. Kita akan segera kembali saat lagi.